Ya. Ini kota memang sangat layak dan punya potensi besar maksudnya untuk menjadi kota global. Karena memang kelahirannya itu berasal dari banyak suku bangsa kan, bukan hanya suku bangsa yang ada di Nusantara, tapi suku bangsa dunia. Betul. Gitu loh. Yang kemudian beranak pinak, melakukan akulturasi, asimilasi dan seterusnya itu hingga akhirnya muncullah satu kebudayaan yang sangat original yang ada di sini, yaitu kemudian dikenal Betawi itu. Membayangkan kebudayaan itu ada di garda depan dan seharusnya ada di garda depan sebagai panglima. Itu karena memang asetnya di situ banyak banget. Nah, maka kita dudukkan itu sebagai modal besar kita dan memang harus kita lakukan investasi besar-besaran. Nah, itu dia kata kuncinya, akhirnya keluar investasinya itu ditungguin tuh. Ya semuanya oke ya, berarti pemerintah 40%, 50%, oke berarti swasta 20%, 30%. Oke, berarti sisanya dari tiket dong, dari penonton itu. Nah, itu kan dalam pengertian yang paling dangkalnya ya tertutupi lah kan untuk seniman, untuk produksinya. Jangan kemudian bikin regulasi, udah kasih uang, nggak boleh ya ditiketin, itu namanya pungli. Ah, itu kayaknya perlu harus dilihat ulang gitu loh peraturan itu. Halo Sobat Budaya, senang sekali saya Maudy Kusnandi kembali berhadapan dengan Anda Sobat Budaya dalam podcast Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tentu saja podcast Budaya ini akan kami tayangkan di YouTube, jadi jangan lupa ya untuk di like, subscribe dan juga di follow supaya tahu tema-tema apa saja sih yang ada di podcast Budaya. Nah, seperti episode sebelumnya, saya juga masih mengenakan baju dari batik Gobang yang mengambil desain dari batik Betawi. Ini batik tulis asli, di bawahnya ada gambar ondel-ondel sebagai ikon dari budaya Betawi. Nah, penasaran kan kita mau ngobrol apa nih ya di episode kali ini? Kita akan bicara soal peran sektor kebudayaan, karena kita kan podcast budaya nih, jadi kita lagi mau ngobrol sektor kebudayaan untuk Jakarta sebagai global city. Kan karena katanya setelah ibu kota pindah ke IKN, Jakarta akan menjadi global city. Ini sudah ada ini sebelah saya, ini narasumber yang tepat untuk diajak ngobrol. Ada Bapak Bambang Prihadi sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta. Apa kabar Pak Bambang? Baik. Gimana Pak kesenian kita di Jakarta Pak? Dinamika. Penuh dinamika, Pak, jawabannya tepat. Luar biasa Pak. Ini sebenarnya kita mau ngobrol soal sektor kebudayaan sih ya. Tapi kan karena Bapak sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, artinya tidak hanya melulu soal budaya gitu ya Pak, ada keseniannya. Jadi mungkin boleh diceritain dulu sebenarnya Dewan Kesenian Jakarta itu apa sih gitu, ngapain aja. Para bapak-bapak tokoh-tokoh besar seniman itu kan semua ada tuh ya Pak ya di sananya. Dari tahun berapa ya Pak Bambang? Itu tahun 1968 ya, 1968. Oh 68 ya ampun, saya masih dalam konsep. Belum ada kan. Ya Sobat Budaya, coba kita dengerin ya ceritanya Pak Bambang mengenai DKJ dulu. Ya, DKJ Dewan Kesenian Jakarta itu awalnya namanya maunya itu Badan Pembinaan Kebudayaan. Oh lebih tepat itu diinisiasinya oleh beberapa seniman saat itu, diantaranya Pak Rosidi, Ramadan KH, terus sejumlah seniman lah ya, yang mulanya dia bermarkas di Senen, Gelang Senen, dan juga ada di Balai Budaya. Kemudian mereka berinisiatif untuk ngajak ngobrol Pak Ali Sadikin. Kemudian Pak Ali Sadikin menerima usulan seniman dan komitmennya luar biasa Pak Ali Sadikin. Jadi dalam waktu 6 bulan, kalau lihat dalam catatannya selama tahun 68 ya, 68 itu kemudian Pak Ali Sadikin mengukuhkan anggota Dewan Kesenian pertama. Jadi kenapa kemudian jadi Dewan Kesenian Jakarta? Karena memang itu lebih tepat menurut Pak Ali Sadikin dan menurut teman-teman seniman saat itu. Karena pada posisinya dia hanya sebagai policy making.
kemudian jadi tidak dinamakan badan karena badan itu lebih sifatnya sebagai eksekutor ya. Kayak itu loh. Terus kemudian tidak memilih kebudayaan karena untuk supaya lebih spesifik cukup kesenian saja, karena itu juga nanti akan memberikan gambaran atau menjadi pintu masuk untuk bagaimana pengembangan kebudayaan. Nah itu sejak 68 sampai akhirnya di 10 tahun pertama itu luar biasa memang. Dewan Kesenian Jakarta diberi mandat untuk merumuskan kebijakan kesenian di Jakarta, wabil khususnya di kawasan tim sebagai laboratorium. Jadi Pak Ali Sadikin itu benar-benar memberikan kepercayaan penuh hingga sifatnya secara material ya. Material itu ya bahwa kawasan yang sampai 7 hektar itu diberikan kepercayaan penuh pada Dewan Kesenian Jakarta untuk mengelolanya, mengurusnya, merumuskan kegiatannya, sambil kemudian merumuskan bagaimana ekosistem itu berlangsung di dalamnya. Salah satunya dengan melahirkan Akademi Jakarta, para tetua adat lah istilahnya kalau kita ya. Akademi Jakarta ini kita kenal sebagai IKJ gitu. Bukan, Akademi Jakarta itu para pemikir, para budayawannya ya. Yang kita kenal banget di awal itu Stantah di Arah Sabana, terus belakangan banyak sekali ya Mukhtar Lubis dan seterusnya gitu ya. Terus kemudian, nah Dewan Kesenian juga melahirkan PKJ Tim, Pusat Kesenian Jakarta. Pusat Kesenian Jakarta lah yang mengelola kawasan, yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dirumuskan, disusun oleh Dewan Kesenian Jakarta. Jadi kawasan Taman Ismail Marzuki yang bertempat di Jalan Cikini Raya itu dikelola oleh Pusat Kesenian Jakarta. Kemudian Dewan Kesenian melahirkan juga LPKJ Tim, itu Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, yang kemudian di tahun 80-an itu berubah namanya menjadi Institut Kesenian Jakarta. Jadi 7 hektar ini memang ekosistemnya, terutama di 10 tahun pertama itu berlangsung sangat luar biasa. Jadi hingga akhirnya melahirkan banyak sekali seniman-seniman yang berpengaruh. Jadi lebih tepatnya kepada ini ya, bagaimana usaha-usaha gitu ya untuk bisa memberikan tempat gitu ya berkembang. Sektor-sektor mana saja yang bisa dianggap mengambil peran untuk bisa mengembangkan kesenian-kesenian seperti itu ya, Pak ya. Sinergi. Juga sampai lahirnya seniman-seniman banyak sekali ya, baik di kawasan Taman Ismail Marzuki sendiri maupun di Dewan atau di tadi itu yang istilahnya susah itu loh Pak. Di kawasan Akademi Jakarta ya. Ya. Nah, sekarang nih Pak, dalam persiapan Jakarta nih menuju kota global yang katanya menjadi pusat bisnis. Mungkin sebagian sobat budaya atau pekerja seni gitu ya, kalau dengar kata bisnis tuh udah deg-degan. Karena kalau udah bisnis sama budaya tuh kayak bisa nggak sih kita jalan seiringan gitu. Nah sekarang nih perannya DKJ gimana nih Pak untuk bisa mempersiapkan Jakarta baik sebagai kota global namun tetap mempertahankan budaya sebagai identitas kota Jakarta. Nah, begini Teh Modi, itu banyak orang yang sudah menelaahnya dan membacanya minimal dari potensi Jakarta. Dari satu aja dari kesejarahannya. Ini kota memang sangat layak dan punya potensi besar maksudnya untuk menjadi kota global. Karena memang kelahirannya itu berasal dari banyak suku bangsa kan, bukan hanya suku bangsa yang ada di Nusantara, tapi suku bangsa dunia. Betul. Gitu loh. Yang kemudian beranak pinak melakukan akulturasi, asimilasi dan seterusnya itu hingga akhirnya muncullah satu kebudayaan yang sangat original yang ada di sini, yaitu kemudian dikenal Betawi itu. Gitu loh. Jadi itu jelas sangat terbuka kota ini, sangat berpotensi besar karena sudah adanya secara historik gitu ya. Hubungan dagang, hubungan kultural, hubungan apapun ya, transaksi dan seterusnya itu ada di kota ini. Bahkan bertumbuhnya banyak budaya-budaya baru kemudian gitu. Nah, kemudian di tahun 70-an ketika lahir Dewan Kesenian Jakarta, tatapan Bang Ali kan jelas itu ya. Melihat Jakarta sebagai kota internasional. Gitu loh. Maka kenapa kemudian bukan saja kemudian lahirnya seniman-seniman besar, tapi bagaimana ini menjadi magnet untuk seniman atau pelaku-pelaku seni budaya yang ada di Indonesia
melihat menatap tim kan udah kayak Mekah. Iya. Udah kayak kiblat. Iya kan kira-kira gitu ya. Visinya tujuannya langsung ke IKJ gitu. Iya kan gitu ya. Iya. Nah itu kan karena memang magnet yang diciptakan oleh orang-orang di masa itu gitu ya. Artinya bagaimana kerja pemerintah, seniman, organisasi seni itu benar-benar berlangsung dengan baik. Punya visi lah, punya visi yang besar. Nah saat yang bersamaan juga kerjasamanya dengan pusat-pusat kebudayaan. Itu jelas sudah terjadi tahun-tahun itu. Itu loh. Hubungan dengan Korea, dengan Jepang, dengan Amerika, segala pertukaran artis, residensi dan seterusnya sudah terjadi. Jadi artinya kalau pertanyaan kemudian mungkin menjadi kota global, iya. Karena kita punya potensi besar itu, terutama di bidang kebudayaan. Betawi jelas berkembang. Mulai dari 45-an ya kan, setelah kemerdekaan dengan munculnya film-film yang menggambarkan budaya Betawi, kemudian juga ada pertukaran seniman-seniman dari luar yang bahkan misalnya ada seniman yang juga aktif di Komite Tari di Dewan Kesenian, dia juga turut serta untuk mengembangkan kesenian Betawi khususnya tari. Artinya Jakarta dilihat dari kerja internasionalnya itu sangat punya potensi, dilihat dari lokalitasnya sangat juga terbuka dan berpotensi dia untuk terlestarikan dengan baik, terlindungi dengan baik dan juga bisa dikembangkan gitu loh. Jadi menurut pandangan Bapak sebenarnya Jakarta untuk menjadi kota global itu sangat mampu lah gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan menilai bahwa persiapan kota Jakarta menjadi kota global ini malah bukan menjadi ancaman terhadap budaya, tapi justru adalah sebuah jalan untuk mengembangkan juga. Iya. Jadi membuka nantang, ya kan, membuka tantangan gitu ya. Artinya katakanlah ya teman-teman seniman, pelaku budaya, usaha budaya Betawi gitu. Jadi justru sebetulnya nggak perlu harus apa istilahnya tuh kikuk dan takut dan khawatir gitu loh, karena dia udah punya sejarah yang panjang gitu. Tapi kalau berdasarkan sejarah, sementara ini kan perkembangannya ke depan nih, nanti dari DKJ sendiri sebagai policy making ya Pak tadi Pak ya, policy maker. Apa ada akan ada kebijakan-kebijakan khusus gitu Pak untuk mendorong lagi nih si kebudayaan ini bisa lebih berkembang, mengejar kecanggihannya Jakarta gitu ya, sebagai kota yang sekarang udah dinilai dengan berbagai sektoral bisnisnya, apanya itu udah oke. Apakah akan ada kebijakan khusus nggak sih Pak yang bisa membuka dan mendorong para seniman budaya tradisional terutama? Betul, nah di sini nih Temudi yang jadi kalau orang udah jawab sambil ketawa dulu nih, kita jadi pengen denger nih gimana nih, ada ketawa dulu nih gimana? Nah di sini nih, kalau tadi kan kita bicara artinya kita membayangkan kita kembali lagi pada success story, pada historik yang begitu panjang, ratusan tahun Jakarta terbentuk gitu ya, dan itu jelas menjadi akar kita. Nah kemudian bagaimana kebudayaan tidak hanya selesai dilihat sebagai sesuatu yang masa lalu, dia tumbuh berkembang ke depan. Begitu, Pak. Nah disinilah kemudian yang kita mesti dudukkan gitu loh, kesungguhan kita semuanya. Apalagi sekarang misalnya ada banyak penilaian tentang indeks global gitu ya, bagi kita sebagai orang Jakarta, sebagai warga Jakarta gitu ya, atau Jakarta sebagai kota, itu kan rata-rata semua indeks itu masih di tengah ke bawah, ya kan? Mau yang GCI, mau GPCI atau apa gitu kan, semuanya masih di tengah dan bawah gitu rankingnya. Nah di sini sebetulnya dengan kita punya potensi, dengan kita punya kekuatan, sederhanalah. Apa yang dicatat oleh tim perumus tentang pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu akan ada sekitar 800-an objek pemajuan kebudayaan di Jakarta. 880-an itu. Objek pemajuan kebudayaan. Itu yang dimiliki baru oleh masyarakat Betawi. Gitu ya. 880 walaupun dia ada yang berkembang, ada yang setengah berkembang, ada yang megap-megap gitu ya. Tapi itu kan luar biasa kayaknya. 880-an. Itu semua menjadi identitas kultural yang jelas dia jejaknya, jelas dia punya alasan kenapa dia ada, kenapa dia hidup, gitu loh. Maka jelas itu menjadi modal yang luar biasa. Ini kita belum menghitung harta kekayaan
negeri ini atau khususnya kota ini dari aspek kontemporernya, dari aspek persilangan dengan budaya yang lain, atau misalnya suku-suku seni-seni daerah yang tumbuhnya di sini, gitu loh. Ya mulai dari wayang barata, misici, apa segala macam ada di sini kan. Itu belum kita hitung yang itunya. Ini baru hitung yang Betawi. Ya, Betawi dengan irisan sedikit-sedikitnya itu 880. Itu saya kira harus jadi pintu masuk. Artinya saya bilang tadi, kalau memang kita mau sungguh semua membayangkan kebudayaan itu ada di garda depan, dan seharusnya ada di garda depan sebagai panglima. Gitu. Karena memang asetnya di situ banyak banget. Nah, maka kita dudukkan itu sebagai modal besar kita, dan memang harus kita lakukan investasi besar-besaran. Nah, itu dia kata kuncinya, akhirnya keluar investasinya itu ditungguin tuh. Si investasi pada pengembangan si 800 objek yang ada yang kembang kempis, ada yang megah-megah itu, supaya mereka tidak hanya sebagai objek, tapi kan juga mereka bisa jadi subjek gitu loh, kemudian gitu loh. Iya, jadi maksud saya itu lebih. Ini saya agak memang kita rada emosional kalau kita juga praktisi ya. Benar Pak, kita kasih paham ya sobat budaya mungkin juga di sana juga ikutan seru ya. Karena kita juga melihat ya Pak ya, kan harapan kita sama ya untuk itu. Sebenarnya kita ada ini nggak sih Pak? Kayak referensi kota global yang sukses gitu loh Pak, mengintegrasikan kemajuan perkembangan zamannya dengan kebudayaan, itu ada nggak sih Pak? Ya tentu. Kalau dulu kayak Sister City gitu ya. Ya Sister City ya, Berlin ya. Ada nggak sih Pak yang kita lihat gitu sistemnya dia bisa kita terapkan untuk sama suksesnya mengembangkan itu? Kalau saya sekilas baca dan dari mulai London, kemudian New York yang jelas-jelas ekonomi kreatifnya luar biasa karena memang swastanya swastanya begitu besar gitu perhatiannya dan jalan gitu ya. Tapi saya lebih tertarik melihatnya kita dekat dengan Tokyo dan kemudian Korea, karena jelas betul di situ pertama dia sadar betul bahwa produk-produk kebudayaan ya kan itu benar-benar menjadi ikon dia, menjadi panglima untuk membuat dia berbeda dengan yang lainnya, gitu loh. Itu jelas sekali strategi kebudayaannya clear. Itulah kenapa hampir setiap kota ada festival, setiap kota bahkan tingkat kecamatan gitu dia bisa mengundang seniman-seniman internasional untuk bekerja sama dengan masyarakat setempat misalnya, dengan seniman-seniman yang levelnya misalnya Kota Madya misalnya. Itu dia sadar betul untuk menjadikan seni dan kebudayaan pada umumnya gitu menjadi garda depan dia. Nah, tetapi kemudian pemerintahnya begitu sangat boleh dibilang ketat dalam pengertian dia bikin regulasi. Dia buat macam-macam aturan, bahkan swasta itu harus sampai ke dia dulu dan dia kontrol dan dia distribusikan pendanaannya, gitu loh. Selain tentunya juga infrastruktur ya, yang saya bilang tadi itu hampir semua kota-kota kecilnya itu ya museum, ya gedung pertunjukan, bahkan ada fasilitas untuk karyawan, misalnya karyawan restoran, karyawan pabrik gitu ya, untuk dia diberi cuti bisa nonton pertunjukan teater, pertunjukan tari. Itu berarti dari situnya. Pemerintah. Iya, saya juga dengar tuh Pak bahwa ada beberapa pemerintah yang juga mempunyai program menyiapkan berapa dana gitu ya untuk generasi muda. Untuk dia pergi ke museum, nonton konser, nonton opera, teater gitu ya, dan dana itu hanya bisa digunakan hanya yang berkaitan dengan seni dan budaya gitu ya. Nah itu hal-hal itu yang kita akan coba contoh gitu Pak supaya bisa mengembangkan si kebudayaan kita sebagai identitas itu. Sampai bahkan ada pelaku seninya teman-teman saya di sana kalau mau ngomongin soal bokehnya mah sama Budi. Masa tetap bokeh? Artinya cukup. Artinya cukup. Maksudnya cukup untuk kebutuhan hari-harinya gitu. Tapi dia punya kemudahan, ya kan, misalnya untuk nonton ke satu pertunjukan, untuk nonton ke satu pameran, untuk dia bisa bekerja apa istilahnya part time gitu ya, 3 jam di restoran ini, 3 jam di restoran ini, gitu seminggu berapa kali untuk biaya dia bisa melatih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
sangat dimudahkan gitu ya, fasilitas kehidupan para senimannya. Walaupun misalnya ke satu gedung pertunjukan dia bukan, kalau misalnya dia mau latihan dia memang harus bayar. Dia booking dulu sekian hari ya, nanti dibayar gitu ya. Nah tapi untuk membayarnya dia punya kesempatan untuk dapetin grant, ya kan? Nah grant ini misalnya difasilitasi oleh swasta yang bekerja sama dengan pemerintah misalnya gitu ya. Dan salah satunya juga tadi itu yang saya bilang, dia punya kemudahan untuk bisa kerja di sini, kerja itu, tapi yang cuma 2 jam aja ya di situ ya, cuma 3 jam. Ya? Iya, Tokyo. Begitu juga di Korea. Makanya dana dia cukup besar kok. Kayak Korea misalnya 1 tahun dia bisa nyiapin dana untuk 6 sampai 10 triliun untuk kegiatan kebudayaan. Makanya nggak aneh kalau hari ini dia melesat, K-popnya diekspor kemana-mana, K-dramanya diekspor kemana-mana, karena memang bekerja yang kontemporer sama tradisinya. Dia nggak sama kayak Tokyo sama kayak Korea, sejauh yang saya tahu ya, saya datang ke sana itu, dia memang benar-benar memberikan perhatian yang sama. Jadi nggak ada lagi pemisahan, kayak misalnya, ini seni tradisi, ini kontemporer. Gitu. Nggak ada. National Theater Korea jelas saya tahu kontemporer sama tradisi, yang nontonnya bisa dihitung. Dalam pengertian itu tidak yang kayak nonton industri. Ya, ini kan yang selalu menjadi salah satu momok ya para seniman tradisi atau lokal gitu misalnya. Jadi kalau misalnya konser musik, you can buy it as a 11 million, 11 juta gitu bisa beli konser musik. Ada 11 juta ya buat pementasan teater tuh udah bisa kasih makan para pemusik tradisi, udah latihan, gedung sewa segala macam gitu loh Pak. Nah masalahnya gini, bukan masalah sih, pertanyaan saya adalah misalnya gini Pak. Tadi kan gini, di Tokyo tuh sampai kota Madya aja ada museum. Ada kerjasama dengan mana-mana gitu. Tapi itu kan bisa jalan karena mereka juga ada orang-orang yang disupport untuk bisa nonton gitu kan Pak. Nah pertanyaan saya nih di Jakarta, kalau ada acara-acara seperti itu, kalau nggak ada undangan gratisnya nggak ada yang nonton nih Pak. Kalau nggak ada tiket gratisnya, kalau nggak diundang premiernya nanti nggak ada yang nonton. Atau nggak misalnya gini, waduh mesti dipromoin, saya nggak pernah dengar tuh ada bikin teater-teater kayak gini, atau misalnya nggak pernah dengar ternyata ada festival kebudayaan yang bekerja sama dengan internasional. Oh ternyata promosinya kurang Pak. Nah, apakah ini juga nanti akan menjadi ya Pak perhatian dari si investasi besar-besaran itu Pak? Persis deh, karena kan teknologi dan inovasinya kan pada akhirnya juga ya bersinggungan dengan kerja-kerja itu ya. Dia mau tidak mau juga akan menjadi bagian dari pengembangan kebudayaan kita ini, gitu ya, bagian kesenian, gitu ya, kesenian. Jadi artinya bagaimana orang dimudahkan untuk tahu di musisi ada apa aja sih setiap hari Minggu, setiap malam Minggu, gitu ya, setiap berapa minggu sekali, gitu, atau setiap harinya ada apa, atau 1 bulan ini apa kalendernya, gitu. Itu orang harus tahu. Kalau enggak, kumaha tuh? Ya itu jadi pertanyaannya, kalau memang kayak seperti gitu, disiapkan nih museumnya, disiapkan eksibisi, tapi nggak ada yang datang, kan berarti tidak berjalan gitu kan. Betul. Maksudnya Pak. Nah ini dorongannya mestinya, kita perlu memang bekerjanya lebih nunutan, lebih Spartan, artinya semuanya yang bekerja ya. Benar, di semua lini harus disupport ya. Betul, misalnya gini, 10 tahun terakhir saya agak mohon maaf ya kalau saya agak nyentil sana sini. 10 tahun terakhir misalnya, pemerintah kasih dana untuk sejumlah seniman, kelompok dan seterusnya. Tiba-tiba bantuan itu dianggap sebagai bantuan tunggal. Artinya ketika dia pentas, maka ada semacam aturan untuk tidak boleh meniketkan, tiket masyarakat. Nggak boleh dikomersialkan. Tidak boleh menerima sponsor lain misalnya. Iya, sponsor kadang boleh, kadang nggak. Tapi masyarakat nggak boleh beli tiket. Ini apa ya maksudnya? Karena padahal jelas-jelas pemerintah pun menyatakan bahwa dia tidak bisa membiayai secara penuh. Iya kan? Dari 100 juta yang dibutuhkan oleh sebuah produksi misalnya, paling pemerintah bisa 30-40%, 50%. Dan masyarakat, maaf, saya kembali lagi ke Korea. Korea pun menyatakan bahwa pemerintah pun tidak penuh, tetapi penonton masyarakat untuk teater tradisi dan teater kontemporer paling top itu bisa nutupi produksinya 20-30%. Itu di Korea Pak. Gimana di sini nggak bisa diharapkan hanya dari tiket. Persis. Nah artinya kan
perlu ketika semuanya oke ya, berarti pemerintah 40%, oke berarti swasta 20%, 30%, oke berarti sisanya dari tiket dong, dari penonton gitu. Nah itu kan dalam pengertian yang paling dangkalnya ya tertutupi lah kan untuk seniman, untuk produksinya. Jangan kemudian bikin regulasi, udah kasih uang, nggak boleh ya ditiketin, itu namanya pungli. Ah itu kayaknya perlu harus dilihat ulang gitu loh peraturan itu. Ini yang nggak jalan, paling tidak yang saya lihat 10-15 tahun terakhir ini, tim kemudian tidak menjadi tujuan masyarakat ya atau beberapa gedung pertunjukan yang lain yang dia udah nyiapin di dompetnya 20.000, 50.000 gitu untuk tiketnya. Dianggapnya itu gratisan aja gitu loh. Nah ini saya kira enggak lah, ini kita nggak lagi ngomong soal komersialisasi, tapi bagaimana masyarakat betul-betul turut serta juga untuk meningkatkan daya apresiasinya. Ini kayak telur sama ayam gitu loh Pak. Ini memang harus bareng-bareng. Ya, kita nggak usah debatin telur sama ayam, tapi memang harus bareng-bareng semuanya. Soalnya kalau tidak juga tidak meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap karya gitu betul, kan. Betul. Karena sementara sebagai para seniman atau pekerja kreatif seniman pun perlu dukungan mau apapun semua. Kalau udah diajak ngobrol di sini pasti tantangan utamanya tentu dana. Berharapnya juga support dari nanti tuh yang tadi Bapak bilang dari semua lini tuh ya penontonnya diajak nonton, ya sponsornya dibuka matanya gitu kan Pak. Tidak lagi membeda-bedakan mana yang lokal, mana yang kontemporer, ya hal-hal seperti itu ya Pak. Nah untuk yang sekarang ini akan ada nggak tuh Pak dari DKJ untuk membuat itu, memperbaiki lah istilahnya kayak regulasi-regulasi yang ternyata setelah ditinjau lagi dengan situasi kurang jalan gitu kayaknya. Iya deh. Saya kira ya genderang apa istilahnya itu, genderang bukan gerang perang ya, genderang kerjasama lah ya, kolaborasi yang didengungkan sekian tahun terakhir ini memang kita perlu konkretkan. Jadi semua bidang, semua pihak, stakeholder manapun itu perlu jelas atau punya semangat yang sama bahwa ya kebudayaan harus ada di depan, dia menjadi panglima, maka kemudian mari kita lihat apa yang harus disempurnakannya. Karena sekali lagi kita tidak sedang mengawali bangunan dari tanah kosong gitu loh. Sudah ada, kita tinggal kembangin. Misalnya pusat-pusat kesenian di wilayah, pusat-pusat kebudayaan di wilayah, tempat pelatihan apa segala macam itu. Museum-museum yang sudah dibangun, ya kan beberapa tahun terakhir ini ditacap dah segala macamnya gitu ya. Terus apa? Pusat-pusat kebudayaan Betawi itu kan banyak, ya kan sudah ada. Tinggal saya sih membayangkannya kalau memang nanti terjadi peluasan apa yang disebut dengan aglomerasi gitu ya. Sentra-sentra itu usaha gitu ya. Nah itu bagaimana di titik-titik itu juga ada banyak pusat-pusat kesenian juga gitu, pusat kebudayaan untuk supaya orang tetap terjaga bahwa dia berjejak di tanah Jakarta yang punya ratusan potensi gitu ya kebudayaannya gitu. Jadi orang terus tetap terjaga gitu, nggak tiba-tiba di pondok di PIK itu misalnya itu kayak negara sendiri misalnya gitu. Misalnya gitu. Untung nggak ditanya paspor tuh pada misalnya kayak gitu. Iya benar. Itu harus ditarik lagi. Kamu hidup di tanah Jakarta ini, tanah Indonesia. Kamu harus banyak tahu tentang apa yang ada di sini. Nah tadi yang disampaikan sama Pak Bambang kan ya karena itu kan memang dari ininya Bapak lah ya, maksudnya wilayahnya Bapak lah gitu bahwa menyediakan pusat kebudayaan, pusat kesenian, mengekspor dan sebagainya. Nah ini kalau Sobat Budaya ini kan Bapak kita ngobrol di podcast budaya ini supaya Sobat-Sobat Budaya juga mendengarkan nih kenapa sih gitu bahwa kita tuh harus, kalau bahasa Perancis itu kekeh marikeh, kalau bahasa harus semangat gitu untuk mengembangkan budaya sebagai identitas kota Jakarta kita gitu. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Bambang bahwa kita tuh emang sudah punya banyak sekali dan itu tinggal dikembangkan. Peran para sobat budaya nih Pak, apa harapannya Pak Bambang? Karena kayak tadi saya bilang, kalau kita yang udah nyiapin pusat keseniannya, senimannya sudah ada, karyanya udah ada, sobat budayanya apa nih Pak bolehnya dia bisa ikutan berkontribusinya gitu. Betul, kalau sobat budaya, karena kerjaan soal pemajuan ya, terkait dengan pemajuan kebudayaan, kesenian khususnya misalnya gitu, itu memang tidak hanya urusannya seniman, urusannya DKJ, urusannya dinas kebudayaan gitu ya, tapi memang semua pihak.
Artinya kalaupun misalnya Dewan Kesenian mencoba merumuskan, artinya merumuskan dari aspirasi masyarakat kesenian dan masyarakat pada umumnya gitu di Jakarta, itu semata kita kembalikan lagi memang untuk kemajuan kota ini, gitu ya. Nggak ada lagi, jadi banyak sekali kita punya banyak kegiatan gitu ya. Itu lagi-lagi kita sumbangkan untuk Jakarta. Ya, sukses Jakarta untuk Indonesia kan katanya gitu ya. Jadi banyak sekali kita sudah punya festival, sudah punya kegiatan-kegiatan budaya gitu, yang itu jelas-jelas bisa menjadi identitas kultural kita, bisa menjadi ketahanan budaya kita gitu. Nah, maka menurut saya teman-teman sobat budaya, karena kerja ini begitu besarnya, kita hidup di tengah belasan juta ya, itu kan sama kayak ke Tokyo kita ini ya. Iya kan, masyarakatnya kota tuh udah hampir 12-an jutaan. Saya kira sangat mungkin Anda sekalian semuanya berkontribusi gitu ya. Misalnya bagaimana di satu kelurahan gitu lah misalnya ada kegiatan seni yang tidak harus ada gitu ya, tidak bisa ditinggalkan. Karena seni kan fitrah, itu dibutuhkan. Sesepi-sepinya satu tempat dia membutuhkan yang namanya musik, alunan musik, dia bisa melihat pemandangan yang pemandangan yang indah gitu ya. Atau melihat sesuatu yang ya artinya yang menarik buat emosinya misalnya, itu manusia membutuhkan seni gitu ya. Jadi artinya ketika Anda membuat sesuatu di kelurahan saja atau di tingkat RW saja, itu saya kira penonton dengan segera menonton karena dia membutuhkan cerminan dirinya. Itu sobat budaya, yuk dibikin yuk. Harus banyak inisiatif. Boleh, seni itu kan bisa berbentuk macam-macam loh. Jadi bukan berarti harus bikin konser panggung besar, nggak harus ya kayak apapun. Tadi kan juga dari konteks yang lingkungan yang paling kecil pun gitu. Karena ini juga sangat berkaitan dengan kita, karena seni dan budaya memang memiliki peran yang penting sebagai sarana komunikasi bagi para pelaku seni dan masyarakat. Dan seperti yang sudah disampaikan sama Pak Bambang, kita tuh nih Jakarta ini punya potensi yang besar banget untuk sama-sama kita kembangkan. Tidak hanya tugasnya Pak Bambang sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta, tidak hanya tugasnya Podcast Budaya dan Dinas Kebudayaan, tapi Sobat Budaya juga ikut terlibat. Paling enggak beli tiket deh nonton gitu ya, kalau enggak gitu ya. Kalau enggak bantuin deh siapa anak-anaknya suruh ikutan latihan seni gitu misalnya ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan dan obrolan sama Pak Bambang tadi yang udah panjang lebar dan berapi-api itu mudah-mudahan juga ikut membakar semangat para sobat budaya untuk ikut berkarya mengembangkan seni dan budaya gitu kali ya Pak Bambang ya. Ada satu tutup nggak nih sebelum kita tutup dulu obrolan kita di Podcast Budaya? Saya kira obrolan kita sebetulnya tidak semata-mata bicara soal dana, soal infrastruktur, enggak. Tapi ya kan, bahwa kalau kita serius betul-betul melihat ini adalah potensi besar kita, memang sesuatu yang sifatnya investasi jangka panjang, itu memang tidak bisa, bahkan tidak ada angkanya gitu loh, untuk supaya dia punya feedback ratusan billion apa gitu, memang harus dibuat gitu, direkayasa, diciptakan supaya kemudian nanti feedbacknya lebih besar dari apa yang kita bayangkan. Jangan sampai cuma kita melihatnya, kota Jakarta harus menjadi destinasi wisata. Sementara di hulunya ini nggak benar-benar disiapkan. Ini harus kosong. Tadi misalnya saya mau dibilang, gedung pertunjukan kita buat segala macam, penontonnya nggak ada. Ya karena memang hanya melihatnya di sini. Di sininya, dalam tanda itu seperti ditinggalkan, tidak terhubung satu sama lainnya, bahkan dana pendidikan bisa sampai 16-an T gitu loh. Dana Dinas Kebudayaan Berwisata nggak sampai 1 T, digabungin nggak sampai 1 T. Gimana? Tuh, itu balai kota ini melihatnya gitu loh. Saya kira harus dilihat itulah. Kalau mau benar-benar kita sebut investasi jangka panjang, maka udah terbangun oleh kita, gitu kan. Feedback yang akan kita dapatkan dan kekuatan akar kita yang kita dapat. Ini episode kali ini Podcast Budaya akan menjadi satu bukti bagaimana perkembangan nanti Jakarta sebagai global city dengan usaha-usaha dan upaya-upaya yang kita sudah bahas, dan juga Sobat Budaya juga ikut mendengarkan ya. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama
kata Bapak terhubung. Iya. Yang di sini-sini sama yang di sini-sini, di sini coba kita semua terhubung sampai kita bisa sama-sama bangun. Pak, kapan-kapan ngobrol lagi ya Pak ya? Yes. Seru lagi nih Pak ya. Coba kita cari apa yang bisa langsung terhubung juga dengan para sobat budaya gitu ya Pak. Ya, oke ya Pak, selamat beraktivitas, selamat mengemban tugas. Semoga amanah dengan segala ketipan dan harapan-harapan para seniman budaya di DKI Jakarta. Sobat budaya, terima kasih sudah ikutan ngobrolan sama kami di episode kali ini. Saya berharap kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tapi sekarang saya pamit dulu. Sampai jumpa ya. Dadah.